Halo semuanya, jumpa lagi di Pilam Channel. Di video kali ini saya akan mereview tanaman cabai yang sudah mulai merah-merah, teman-teman. Ini cabai ini kalau untuk dipergunakannya itu sangat sedikit ya. Untuk di Indonesia itu buat sambal lah, dimasak apalah, cabai itu sangat laku banget. Kalau di Taiwan ini cuma buat campuran sedikit aja sayur, teman-teman, cuma untuk warna ya. Jadi ini cabenya tuh pedas banget ya, gede. Kemarin udah saya pernah review teman-teman. Kemudian itu buahnya lebat sekali. Nah ini juga masih lebat. Ini udah dipetik berkali-kali ya teman-teman, masih segini. Udah dipetik berkali-kali aja masih segini. Jadi yang merah diambil, yang merah diambil, merah diambil terus gitu untuk buat campuran sayur ya di sini tuh. Jadi sedikit banget, paling 1, 2, 3 iris gitu udah cukup teman-teman. Jadi satu ini bisa buat 2 kali masak sayur untuk rumah makan gitu misalnya ya. Jadi pakainya itu sedikit, saya juga sedikit karena nggak doyan cabe gitu bos aku ya teman-teman. Jadi ini pedas banget. Saya kemarin saya ngambil tuh yang hijau-hijau, sekarang pun masih ada ya. Yang ngambil pertama tuh buah pertama sampai sekarang tuh masih ada, masih seger karena ini apa ya, kulitnya itu tebal sekali ya teman-teman, tebal. Kemudian cabenya tuh udah cabai besar gitu, besar banget teman-teman. Tuh lihat cabenya jadi besar, pedas gitu teman-teman, udah besar pedas, lebatnya luar biasa. Dan ini pohonnya semakin tinggi ya, semakin banyak sekali buahnya tuh, terus menerus. Tuh lihat teman-teman, jadi buahnya banyak sekali ya tuh. Nanam ini bukan hanya satu tuh, nanam satu aja banyak ya teman. Apalagi kalau untuk orang Indonesia tuh suka banget dengan tanaman, dengan makan cabai ya. Jadi nanamnya lebih banyak aja. Nah ini banyak sekali, masih lebat. Ini udah diambilin ya. Dan di bagian bawah tuh merahnya udah nggak terlihat teman-teman, karena dia udah dipetikin lebih dulu ya. Jadi kalau kata saya mah, kalau hanya buat bumbu, buat pewarna aja, pewarna biar cantik sayurnya tuh, nanamnya satu cukup ya teman-teman. Nah ini banyak gitu. Jadi saya juga sebagian tuh memetiknya kemudian memasak ya teman-teman, karena nggak habis ya tuh. Banyak yang hijau-hijau, saya senangnya pakai cumi gitu. Nah ini buahnya sangat lebat sekali tuh, pohonnya besar banget tuh, pohonnya gede banget teman-teman. Ini pohonnya, pohon cabangnya tuh lihat, jadi pendek ya, 1 jengkal dari tanah itu ketemu cabang banyak banget. Kemudian buahnya tuh sangat lebat teman-teman, udah terlihat sangat lebat sekali ya. Dan ini bukan saya yang nanam teman-teman, orang yang dulu kerja di sini itu sekarang udah nggak di sini kayak gitu. Nah ini bos aku juga nggak suka pedas, jadi ini untuk campuran ya. Berkali-kali saya bilang untuk campuran sayur, untuk pemanis sayuran tuh warnanya jadi cantik gitu teman-teman. Nah ini bersebelahan dengan terong ya. Kemarin di video saya tuh udah pernah saya upload teman-teman, ini cabai ini ya. Tapi sekarang semakin lebat aja, atasnya tuh bunganya tuh semakin terus ya, menerus ada bunganya terus ya. Bagian bawah yang bunga duluan tuh udah merah-merah seperti ini tuh lebat sekali ya teman-teman tuh. Jadi udah berkali-kali pun masih lebat ya. Ini terongnya kemarin, ini bersebelahan dengan terong, saya nitip lahannya nggak ada. Nah kemarin tuh penuh lahannya ya, jadi saya nitip di sebelah. Ini masih lenggang, jadi tanamnya tuh di tengah-tengah cabai. Yang pinggir gini lahannya masih sayang teman-teman. Jadi saya tanamin terongnya udah saya petik sayur, udah saya panen ya sekali ya. Pas di review belum panen apa-apa, itu udah saya petik 1 kali ya. Ini segini pun cukup seneng banget ya teman-teman. Beli bibitnya semean ini nggak seberapa mahal ya, nggak seberapa mahal. Setelah menanam kan bisa masaknya berkali-kali gitu. Memang bener-bener lebih enak nanam sendiri ya, untuk konsumsi sendiri. Kalau misalnya kalau orang menanam banyak, kalau misalnya di Indonesia tuh kan bisa dijual. Nah kalau punya kebun luas teman-teman, kalau dikalkulasikan itu pokoknya nanam apa aja ya yang suka, itu sangat menguntungkan teman-teman. Sebenarnya peluang uang itu nggak harus di luar negeri, karena saya udah terlanjur dulu nggak tahu, nggak punya modal gitu ya teman-teman. Jadi saya harus terpaksa harus pergi ke luar negeri gitu ya, harus bekerja cari modal ya teman-teman. Nah ini sangat lebat sekali tuh, buahnya sampai seperti itu. Banyak.
Pokoknya gede banget teman-teman nih. Nah, sini gede. Tapi saya lebat di sini juga nih. Dulu kan bagian pinggir sebenarnya sini kan kosong, tengah cuma dua sap itu sebenarnya, 2 sap nanamnya. Jadi 3 persegi nanamnya sini terus di sana. Nah kayak gitu teman-teman, jadi dia nggak bersentuhan, bukan kesana 4 persegi gitu, jadi 3 persegi gitu, jadi sini terus ke sana gitu ya. Jadi 3 persegi gitu ya bentuknya itu menanamnya ya. Kemudian di sini tuh lebat banget. Ini kesini, ini terongnya mau, ini terongnya ada ini teman-teman, gede banget teman-teman. Mau saya buat bibit ini satu, coba bisa apa enggak ya, coba buat bibit ya teman-teman, bibit sendiri supaya nggak beli aja. Nanti kalau banyak yang tumbuh kita apa ya, nanam yang banyak gitu, enak teman-teman. Terong saya suka banget, sayur terong ya. Ditumis-tumis di balado teman-teman, enak banget, pakai rempai, pakai apa itu, cabai gitu, bawang merah, bawang putih, wah enak banget tuh. Ini saya kasih daunnya biar nggak busuk. Kemarin saya metik ada yang busuk, robek sininya ya. Nah jadi ini cabenya teman-teman, kita lagi review cabai. Lah tuh, wih gede-gede banget. Wah ini ada yang satu dempet nih, satu tangkai seperti ini, 2 nih teman-teman, dempet ya. Dempet pun gede ya, tubuhnya sangat lebat banget teman-teman. Nah ini sudah mulai memerah ya tuh. Jadi keteter ini nggak habis ya teman-teman, kalau untuk dikonsumsi sendiri nggak habis. Itu sampai ada yang pada jatuh tuh, pada ngegeletak. Saya paling kalau ngambil 1, 2, 3 gitu udah yang merah. Itu kalau pedas sedikit hahaha sampai begitu ya teman, sampai melongo aja itunya, mulutnya kalau lagi kepedasan, soalnya pedas banget ya. Nah ini gede-gede banget tuh teman-teman, jadi cabenya tuh gede banget. Diraba gitu, licin, jadi bukan yang agak berenjel kasar, bukan ya teman-teman. Terus kulitnya tuh tebal sekali, bijinya banyak ya. Pedesnya pedes teman-teman, nggak pedes banget tapi pedas gitu loh ya, karena bukan cabai rawit nih. Lihat banyak sekali tuh, gede-gede teman-teman. Jadi panennya tuh gampang banget, trek gitu ya manennya. Pucuknya itu jangan sampai kepotong ya teman-teman kalau manen cabai ya. Jadi kayak gini, kalau bisa pakai gunting juga sini, pakai gunting, gunting lama ya, tangannya sakit teman kalau panen banyak ya. Tuh merah-merah, sudah mulai memerah pokoknya. Nah banyak banget nih ini kalau dirobohkan gini, kalau mau melihat gini teman-teman. Tuh banyak banget ya, tuh lebat semua. Nah pada jatuh, hijau malah jatuh. Yang ini yang paling lebat nih teman-teman nih. Wah ini kalau panen cabai, kalau sampai merah seperti ini, merahnya nggak cepet-cepet dipetik ya, pohonnya cepet mati teman-teman. Tapi kalau masih udah agak biru-biru hijau, itu mulai memerah, dipetik ya, udah biru-biru seperti ini, itu nanti pohonnya itu akan awet ya, agak awet teman-teman, nggak mati. Apalagi kalau satu pohon itu matang semua, udah merah semua ya, itu pohonnya cepet sekali mati. Kalau dipanen tuh matang semua teman-teman, atasnya udah nggak ada hijau-hijaunya sedikit, itu bisa mati ya. Pohonnya cepet dipanen, merah-merah semua tuh cepet mati. Makanya ini cepet-cepet dipanen nih, kalau enggak nanti, soalnya dia bunganya itu menyusul lagi, ada tuh banyak banget di atasnya tuh. Jadi tetap lebat ya. Kita sih nanti mau menanam bayam merah ya teman-teman nanti ya. Nah ini bagian bawah cabai itu, ini pancongnya gampang banget, banyak gulmanya seperti ini, diginiin aja bersih banget ya teman-teman. Ini sih nggak terlalu banyak gulmanya ya bagian sini, karena saya sering cabutin. Nah yang paling gampang ini pakai pancong. Ini pancong ini landep banget ya teman-teman, tajam banget ya teman-teman. Tuh giniin aja, pancongnya agak berat gitu,
Tapi kalau musim hujan, kalau pakai pancong yang ini nih, itunya apa, tanahnya itu gumpel, apa tanahnya itu ketarik ya, apa dia kalau hujan lagi tuh nggak mati. Tapi kalau agak ngambang kayak gini teman-teman, kalau agak kering gitu, nggak hujan gitu, gampang sekali pakai pancong ini tuh nih. Pancongnya enak banget gini, tarik-tarik. Jadi ini sayur saya macam-macam kebun, sayuran macam-macam ini itu jarang ada gulmanya. Sebentar-bentar saya tengok gitu, sebentar saya bersihkan ya. Masih lembut dia, rumputnya tuh masih lembut, gampang sekali dipandang. Jadi kalau misalnya mau, kalau nggak keteter, ini lebih baik itu gulmanya masih kecil-kecil di ini pakai pancong teman-teman. Kalau pakai pancong sambil duduk di kursi kecil yang ditarik itu, jadi nggak capek ya. Ini saya nggak, soalnya cepet jalannya, saya nggak pakai kursi ya, saya masih muda. Depok ya teman-teman. Nah, seperti ini bersih cepet banget. Kalau masih kecil-kecil dia belum berbunga, nanti untuk tumbuh kemudian nanti nggak banyak ya, belum ada bijinya, bunganya gitu, nanti nggak tumbuh lagi. Tapi sini saking suburnya, jadi tanamannya subur pun gulmanya pun jadi subur ya teman. Nah ini ada bayam saya nyelip di sini buat bibit nih, jadi nggak setiap hari ya. Ini saya mau nyoba itu bayam yang ini tuh, banyak ya teman-teman, ada bijinya ya tuh, hitam-hitam. Jadi ini saya nyoba ada mencil kayak gini buat bibit itu, ini segini banyak teman-teman, nanti daripada beli terus, karena terpencil gitu, saya mau bikin buat bibit buat nanam. Nah ini bersebelahan dengan terong tuh, terongnya semakin lebat, bunganya banyak tuh teman-teman, tuh bunganya terlihat biru-biru ya. Nah ini cabenya pun lebat sekali tuh, banyak teman-teman, nyampe ke sana tuh. Kira-kira kayak begitu teman-teman, review cabai besar yang udah mulai memerah ya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, comment, subscribe, and share, dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye bye.